Halo kawan, selamat datang di channel kami. Kami akan menyajikan video tentang cerita yang menarik. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi di kehidupan kawan semua. Selamat menonton dan kita belajar bersama. Halo kawan, pada video kali ini kita akan belajar bersama bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua. Hal ini berada pada Al-Quran dan dibuktikan dalam penelitian sains. Mari kita simak bersama video ini. Bulan rupanya pernah terbelah dan dibenarkan melalui penelitian sains. Buku Miracle of Al-Quran and As-Sunnah mengungkap fakta tersebut berdasarkan penelitian ilmuwan serta ayat Al-Quran. Dalam buku itu diceritakan pengalaman Daud Musa Pitcock, seorang pria asal Inggris yang masuk Islam karena mengetahui ayat-ayat di awal surah Al-Qamar. Dikisahkan pada tahun 1978, Pitcock menonton acara televisi tentang perjalanan luar angkasa. Dalam acara tersebut, seorang penyiar terkenal Inggris James Burke mewawancarai 3 orang ilmuwan luar angkasa asal Amerika. Dalam acara tersebut, mereka membahas tentang kali pertama manusia mendarat di permukaan bulan. Kabarnya, perjalanan luar angkasa ini telah menelan biaya lebih dari 100 miliar dolar. Para ilmuwan itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa perjalanan ini telah berhasil menemukan sebuah fakta ilmiah. Fakta yang mereka temukan bahwa dahulu kala bulan pernah terbelah menjadi dua, kemudian menyatu kembali. Ada banyak bukti yang nyata di permukaan bulan yang dapat menjelaskan tentang ini. Dalam penjelasan terpisah, ilmuwan Tom Waters dari Smithsonian National Air and Space Museum mengatakan ada patahan pada bulan yang dinamakan lobate scarp. Diyakini bahwa patahan ini terjadi akibat material kerak bulan yang saling mendorong sehingga terjadi retakan. Jadi, itu mengindikasikan bahwa sesuatu menyebabkan bulan untuk mengalami pengerutan atau penyusutan, kata Tom. Peneliti percaya bahwa bulan memiliki sejarah geologis. Bulan pernah terbelah disebutkan dalam salah satu ayat Al-Quran. Terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat paling nyata untuk menguatkan kenabian Muhammad SAW. Hal itu sangat berkaitan ketika Nabi Muhammad SAW diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Atas peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, tepatnya di surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Surah Al-Qamar ayat 1-3. Semua bermula dari kaum kafir Quraisy yang berencana menyudutkan Nabi Muhammad SAW agar kenabiannya tidak terbukti. Mereka kesal pada Rasulullah karena dianggap sudah menghina Tuhan yang mereka sembah serta mendakwakan agama baru. Suatu hari, Habib ibnu Malik bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Nabi Muhammad SAW dibawa ke hadapannya. Setelah Rasulullah datang, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah suatu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi 2 bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Qubais dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Qoyqan. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad SAW menanggapinya dengan berkata, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian? Setelah itu, Rasulullah pergi meninggalkan para kafir Quraisy lalu mendirikan sholat 2 rakaat seraya berdoa kepada Allah. Kemudian malaikat Jibril menghampiri Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka, kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam. Dengan izin Allah, Rasulullah telah memperlihatkan kebenarannya. Saat hari beranjak sore dan matahari terbenam di ufuk barat, semesta diliputi kegelapan yang disusul dengan munculnya bulan purnama. Setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah,
bulan bergerak turun dan terbelah menjadi dua bagian. Rasulullah pun berkata, "Saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah." Ketika bulan sudah terbelah dan berada di kedua gunung sesuai permintaan para kafir Quraisy, kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Sayangnya, meski Rasulullah sudah menunjukkan mukjizat dan kebesaran Allah, para kafir Quraisy tetap tidak mau beriman kepada Allah. Mereka malah menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir. Itulah kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW ketika membelah bulan, dan dibuktikan melalui penelitian sains oleh para peneliti dan ilmuwan astronom. Semoga kita sebagai umat Islam bisa menjadi umat yang baik sebagaimana banyak kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya.